Halo, jumpa lagi di Update Channel. Semoga sahabat dalam keadaan sehat selalu dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin. Di video kali ini, saya akan menjelaskan perihal personal komputer atau PC. Langsung saja kita bahas. Konfigurasi PC yang paling dasar di era modern saat ini terdiri dari satu unit CPU sebagai pemroses utama, input unit yang terdiri dari keyboard dan mouse, dan unit output berupa layar monitor. Istilah CPU terkadang dinyatakan sebagai sebuah kotak atau casing yang di dalamnya terdapat beberapa perangkat keras seperti motherboard, hard disk, RAM, kartu VGA, power supply, dan lain-lain. Padahal CPU sebenarnya adalah perangkat keras atau hardware yang terdapat di dalam casing tersebut dan dipasang pada motherboard. Di era sekarang ini, terdapat berbagai jenis CPU dengan casing yang beragam, terutama untuk kategori gaming PC. CPU-nya dilengkapi dengan lampu RGB di berbagai komponennya seperti pada RAM, motherboard, kipas pendingin, dan sebagainya. Prosesor merupakan bagian PC terpenting yang berguna untuk melakukan proses eksekusi perintah semua program atau aplikasi yang ada di PC. Jadi misalnya kita klik browser, maka prosesor akan melakukan perintah ini untuk menjalankan aplikasi tersebut. Selain prosesor, tentu saja ada RAM dan storage yang membantu proses ini. Namun, yang menentukan seberapa cepat sebuah program bisa dibuka atau seberapa banyak aplikasi bisa dijalankan secara bersamaan adalah prosesor ini. Prosesor yang paling populer sekarang ini adalah buatan Intel dan AMD atau Advanced Micro Devices Incorporation. Kedua perusahaan ini saling berlomba untuk memproduksi prosesor yang semakin cepat dengan ukuran yang semakin kecil dan dengan daya yang lebih hemat. Pemilihan prosesor antara kedua alternatif ini akan mempengaruhi pemilihan tipe motherboard yang akan dipakai, karena masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya. Perlu diingat bahwa yang saya sampaikan dalam video ini adalah konfigurasi sistem PC berbasis PC IBM Compatible, yang merupakan turunan jauh dari IBM PC seri PC XT dengan arsitektur sistem yang terbuka, sehingga saya lebih mudah menggali informasi mengenai PC dari berbagai sumber dan menyampaikannya kepada teman-teman. Motherboard secara umum merupakan sebuah papan sirkuit atau printed circuit board atau PCB yang berfungsi sebagai tempat dudukan komponen elektronik atau komponen komputer lainnya yang saling terhubung seperti prosesor atau CPU, memori, dan juga menyediakan koneksi untuk perangkat-perangkat lain. Fungsi utamanya yaitu untuk menghubungkan tiap-tiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar data satu sama lain. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, pemilihan motherboard ini bergantung kepada merek dan tipe prosesor yang akan digunakan. Di jajaran prosesor Intel, kita kenal motherboard dengan soket LGA 1155 untuk prosesor Intel Sandy Bridge dan Ivy Bridge. Soket LGA 1151 untuk prosesor Intel Skylake, Kaby Lake, dan Coffee Lake. Soket terbaru pada saat video ini dibuat, produksi Intel adalah soket LGA 1700 untuk prosesor generasi ke-12 yaitu seri Alder Lake. Di jajaran motherboard untuk prosesor AMD, kita kenal motherboard dengan soket AM2 untuk prosesor tipe Athlon 64, Athlon X2, Athlon FC, dan Sempron Manila. Sedangkan soket AM3 digunakan untuk prosesor tipe Phenom 2, Athlon 2, dan Sempron. Soket terbaru dari AMD adalah soket AM4 untuk tipe prosesor AMD Ryzen, Athlon, dan prosesor seri Gen A generasi ke-7.
Di era sekarang ini, sebagian besar motherboard sudah dilengkapi dengan apa yang disebut dengan System on Chip. Biasanya, chipset jenis ini telah menyediakan komponen hardware yang sudah onboard dan terintegrasi dalam motherboard. Misalnya, kartu grafis atau VGA, kartu jaringan atau LAN card, dan kartu suara atau sound card. Di masa sebelumnya, perangkat keras tersebut dijual secara terpisah dan harus dipasangkan pada slot ekspansi tersendiri. Itulah tadi gambaran umum mengenai motherboard dengan tipe soketnya untuk PC rumahan dan bisnis skala kecil dan menengah yang banyak beredar. Komponen motherboard yang memiliki peran sangat penting lainnya adalah chipset. Perangkat cerdas yang satu ini pada dasarnya berfungsi sebagai jembatan arus data yang menghubungkan prosesor dengan macam-macam komponen eksternal dan internal. Biasanya, jenis chipset inilah yang menjadi patokan untuk menentukan dan menilai fitur dan kemampuan sebuah motherboard. Chipset biasanya dirancang untuk bekerja dengan keluarga mikroprosesor tertentu dengan fitur-fiturnya yang kita bisa maksimalkan di PC. Jika kita menggunakan PC dengan prosesor keluaran Intel, maka motherboard yang digunakan haruslah dengan chipset yang dirancang untuk prosesor Intel. Demikian juga halnya jika kita ingin menggunakan PC dengan prosesor AMD. Jadi, produsen chipset yang terdapat pada motherboard adalah juga produsen prosesor, yaitu Intel dan AMD. Kombinasi chipset dan prosesor yang didukung oleh motherboardnya sangat penting dalam menentukan konfigurasi PC yang diinginkan. Seberapa besar kapasitas RAM yang diperlukan, seberapa cepat proses kinerja yang dibutuhkan, dan berapa banyak jenis peripheral yang akan digunakan dan terhubung ke sistem PC ditentukan oleh 3 komponen ini. Semakin banyak fitur dan semakin canggih kemampuan ketiga komponen ini, juga akan berkonsekuensi semakin banyak uang yang Anda belanjakan. Jadi, bijaklah dalam memilih konfigurasi PC yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman, bukan dengan yang diinginkan. Kita lanjut. BIOS adalah sebuah chip pada motherboard yang menyimpan perangkat lunak untuk mengontrol hardware dan berfungsi sebagai interface atau jembatan komunikasi antara hardware dan sistem operasi atau OS. BIOS digunakan oleh komputer untuk mempersiapkan proses booting atau startup dan mengecek kesiapan sistem dan hardware sebelum komputer dijalankan. Untuk mengetahuinya sedikit lebih jauh, berikut ini beberapa fungsi BIOS secara umum. BIOS menjalankan inisialisasi serta pengujian terhadap perangkat keras komputer yang terpasang, dikenal dengan istilah Power on Self-Test atau POST, yaitu tes mandiri pada saat komputer dihidupkan. BIOS memiliki andil besar terhadap pengaturan konfigurasi dasar pada komputer, seperti pengaturan tanggal dan waktu, urutan pemilihan perangkat untuk proses booting, serta turut berperan pula dalam hal konfigurasi media penyimpanan, konfigurasi RAM, dan menjaga komputer agar tetap stabil. Perubahan dan penyesuaian settingan di BIOS ini akan tetap tersimpan, meskipun sistem PC dimatikan atau kehilangan daya listriknya. Hal ini disebabkan oleh komponen pada motherboard yang disebut baterai CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor Battery. Sesuai dengan namanya, perangkat ini berfungsi sebagai baterai atau sumber tegangan bagi BIOS, sekaligus memiliki peran dalam menyimpan konfigurasi settingan BIOS. Random Access Memory, biasa kita sebut RAM, merupakan salah satu komponen penting di PC. Gunanya adalah untuk menyimpan berbagai data dan instruksi program. Data di dalam RAM bersifat sementara. Dengan kata lain, data yang tersimpan akan hilang jika komputer dimatikan atau catu daya yang terhubung kepadanya dicabut. RAM biasa juga disebut sebagai memori utama atau main memory, memori primer,
atau memori internal. RAM merupakan salah satu jenis memori internal yang mendukung kecepatan prosesor dalam mengolah data dan instruksi. Dengan menggunakan tambahan RAM ke dalam komputer, dapat menghasilkan pengaruh positif pada kinerja dan kecepatan sistem komputer. Meskipun sebenarnya RAM tidak menentukan kecepatan komputer. Sebelum lanjut lebih jauh, saya akan jelaskan terlebih dahulu secara teknis istilah memori bus. Memori bus adalah jenis bus komputer, biasanya dalam bentuk satu set kabel atau konduktor yang menghubungkan komponen listrik dan memungkinkan transfer data dan alamat dari memori utama ke unit pemrosesan pusat atau CPU, atau ke pengontrol memori. Ini adalah bagian dari kumpulan bus transportasi PC yang digunakan untuk penyaluran data berkecepatan tinggi dan mentransfer informasi ke dan dari bagian-bagian tertentu dari sistem. Pada tahun 1999, dua perusahaan besar mikroprosesor yaitu Intel dan AMD bersaing ketat dalam meningkatkan kecepatan clock pada CPU. Namun menemui hambatan karena ketika meningkatkan memori bus ke 133 MHz, kebutuhan memori akan lebih besar. Dan untuk menyelesaikan masalah ini maka dibuatlah DDR-RAM atau Double Data Rate Transfer RAM. RAM yang awalnya dipakai pada kartu grafis. AMD adalah perusahaan pertama yang menggunakan DDR-RAM pada motherboard-nya. Ketika memori jenis DDR dirasakan mulai melambat dengan semakin cepatnya kinerja prosesor dan prosesor grafik, kehadiran memori DDR2 merupakan kemajuan logis dalam teknologi memori yang mengacu pada penambahan kecepatan serta antisipasi semakin lebarnya jalur akses segitiga prosesor, memori, dan antarmuka grafik atau graphic card. Perkembangan teknologi RAM pun berlanjut hingga sekarang ini sudah mulai banyak beredar dan mudah ditemukan RAM tipe DDR4 yang bekerja pada kecepatan clock 1600 MHz hingga 3200 MHz dengan konsumsi daya yang lebih kecil. Bahkan, pada saat video ini dibuat, RAM tipe DDR5 sudah mulai dipasarkan. Demikian tadi penjelasan saya tentang pengenalan PC tahap pertama. Di video berikutnya akan saya jelaskan mengenai aspek-aspek lainnya dalam sistem personal komputer atau PC. Terima kasih sudah hadir di channel ini. Jangan lupa share, komen di kolom komentar, dan subscribe channel ini.